Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afril Hikmah dengan NIM 3333230118. Di sini aku ada praktikan dari tutorial PPM akan menjelaskan terkait tugas mingguan shift 1 pada modul keempat yaitu acceptance sampling. Dimana di sini terdapat 3 soal. Untuk soal yang pertama yaitu mana perusahaan elektronik itu ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal. Yang mana diketahui bahwa risiko produsennya itu sebesar 5% dengan AQL-nya adalah 0,8%. Nah, sementara pelanggan tersebut itu ingin menetapkan risikonya sebesar 10% terhadap LQL-nya adalah 2,5%. Nah, tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Nah, baik, sebelumnya saya izin menjelaskan bahwa di sini AQL itu adalah acceptance quality level, di mana ini itu adalah batas cacat yang bisa diterima oleh si produsennya. Sedangkan kalau LQL itu load quality level, dia tuh batas cacat yang masih bisa diterima oleh si konsumen gitu. Jadi kalau misalnya resiko produsen itu sebenarnya secara sederhananya itu si produsen ini tidak ingin produk yang baik itu ditolak kan sama konsumen. Sedangkan kalau risiko konsumen, si konsumen ini tuh mau bahwa produk jelek itu ditolak, ya kan? Nah, begitu makanya di sini kita akan menentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan sama kondisi tersebut. Langsung aja kita gunain software RStudio. Nah, dimana di sini untuk tugas mingguan di modul ini kita pakai satu package yaitu acceptance sampling. Nah, karena saya sudah menginstal, berarti saya tinggal mengaktifkan package-nya aja. Nah, setelah kita mengaktifkan package-nya, kita definisiin dulu nih unsur peluang dari si produsennya. Nah, ini kan tadi diketahui nih untuk AQL itu adalah 0,8%. Nah, untuk AQL ini bisa langsung kita masukin aja 0,008. Sedangkan untuk resiko produsen, ini itu merupakan alfanya. Jadi yang mana untuk resiko produsen itu kita harus hitung dulu 1 min alfa. Karena untuk keseluruhan itu kan 1. Nah, kita tuh mau menghitung resiko peluang diterimanya. Karena kalau di sini kan diketahuinya itu adalah resiko produsen ini nih dia bakalan nolak lotnya tuh kalau cacatnya itu di 5% gitu kan. Nah, makanya di sini untuk resiko produsen itu adalah 1 keseluruhan keutuhan itu akan dikurangin sama resiko cacatnya, sehingga resiko yang diterima itu adalah nilai tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita setelah mendefinisikan unsur peluang dari produsen, kita definisiin unsur peluang konsumennya, di mana di sini untuk LQL-nya itu kan tadi 2,5%, berarti langsung kita tulis itu 0,025. Nah, untuk resiko konsumen itu bisa langsung ditulis aja, yaitu sebesar 10% atau 0,1. Nah, terus kita membuat rencana samplingnya. Kita bikin rencana sampling, di mana untuk plan 1, kita masukin sintaksnya yaitu find plan, kemudian PRP. Nah, untuk PRP ini berarti kan produsen, rencana produsen ya. Kita masukin dulu untuk rencana produsen, berarti kita pakainya AQL, yang 1 sama resiko produsen 1. Dan kalau CRP untuk customer itu atau untuk konsumen, kita masukin LQL sama resiko konsumennya. Lalu kita type-nya itu kita pakai yang binomial. Nah, setelah kita bikin rencana sampling, bisa kita langsung running. Nah, setelah kita running, kita lanjut ke menampilkan rencana samplingnya. Tadi kan kita udah bikin nih rencana sampling. Nah, sekarang kita akan menampilkan di mana di sini untuk rencana 1 kita pakai sintaksnya OC2C. Kemudian untuk plan, untuk N plan juga kita masukin NCR-nya. Nah, di mana di sini N itu adalah jumlah sampelnya kan, banyaknya lot. Kemudian kalau C itu adalah jumlah batas cacat yang bisa diterima gitu. Untuk memenuhi risiko dari si produsen dan risiko dari si konsumennya. Lalu di sini kita bisa running aja untuk menampilkan rencananya. Nah, setelah itu ini tadi belum di running ya. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi rencana samplingnya. Tadi kan kita udah tampilin nih. Sekarang kita akan mengevaluasi di mana di sini sampling 1, aksesnya itu adalah dari rencana 1, kemudian PRP-nya itu berarti AQL sama resiko produsen 1, sedangkan CRP-nya itu berarti kita pakai LQL dan resiko konsumen 1. Nah, selanjutnya, nah di sini kan kita udah dapat nih acceptance sampling plan-nya binomial. Nah, selanjutnya kita bikin
kurvanya dulu nih, operation karakteristik kurvanya dulu, baru nanti kita jelaskan hasil yang diperoleh. Dimana di sini untuk membuat kurva, kita plotin dari si datanya itu adalah dari data rencana 1, kemudian type-nya itu adalah L, lalu color-nya di sini saya pakai blue sama grid-nya itu di light blue. Kita namain di sini main itu adalah kurva OC dengan NIM akhir saya subscribe. Nah, di sini nih diketahui nih dari hasil tadi yang mengevaluasi rencana sampling bahwa untuk ukuran sampelnya atau sample size itu ada di 469. Nah, untuk jumlah yang bisa diterima itu adalah kurang lebih sama dengan di 7. Nah, sedangkan untuk rejection dari yang tidak dapat diterima dari sampel itu adalah di lebih dari sama dengan 8. Jika lebih dari hal tersebut, itu berarti sampelnya tidak dapat diterima. Nah, dimana di sini untuk PRP-nya sendiri itu ada di 0,008 untuk quality, lalu untuk targetnya itu ada di 0,95 dengan plan-nya itu atau rencananya itu sebesar 0,96. Dimana di sini kan perbedaannya itu sedikit ya, atau bisa dibilang bahwa yang untuk PRP-nya itu adalah memenuhi, sedangkan kalau CRP dengan quality 0,025 itu diperoleh targetnya adalah kan 0,10 atau 10%. Dan plan-nya atau rencananya itu diperoleh 0,0993. Nah, dimana ini kan juga sama dengan 0,10 ya. Maksudnya dia memenuhi kan, dia tidak jauh dari 0,10, berarti artinya untuk yang rencana 1 ini dia dapat memenuhi dari segi PRP ataupun CRP-nya. Tuh. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Sebelumnya ini bisa kita lihat diperoleh kurvanya, dimana di sini kurvanya itu untuk yang P-accept-nya ada di 1, sedangkan untuk yang proportion defektifnya itu di sekitar 0,04 sampai 0,05. Selanjutnya kita ke soal nomor 2, di mana untuk soal nomor 2 ini kita juga akan menentukan sampel tunggal dengan ukuran lotnya itu 800 unit yang menekankan bahwa resiko produsen itu sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik yang ditolaknya, atau AQL-nya itu adalah 0,5%, dan untuk risiko konsumen itu sebesar 15% dengan LQL-nya itu sejumlah 2% produk cacat yang bisa diterima. Gitu. Nah, dimana di sini kita langsung aja bisa kita running. Untuk yang tugas nomor 2, kita definisiin dulu nih, karena kan ini diketahui untuk ukuran lotnya atau sampelnya. Kita masukin untuk lot 2-nya itu adalah 800, lalu kita definisiin nih unsur peluang produsennya. Dimana di sini untuk produsen kan tadi AQL-nya adalah 0,5%. Lalu untuk resiko produsennya atau alfanya itu di 0,02. Jadi resiko produsennya 1 min alfa. Nah, selanjutnya kita ke definisiin unsur peluang konsumennya, di mana di sini untuk LQL-nya itu adalah 0,02, kemudian untuk resiko konsumennya ada di 0,15. Nah, selanjutnya kita akan bikin rencana sampling, di mana di sini untuk rencana samplingnya kita masukin sama aja kayak yang tadi. Masukin untuk yang PRP-nya, itu berarti AQL sama resiko produsen, lalu CRP-nya itu berarti LQL sama resiko konsumen. Tab-nya itu adalah binomial, dan di sini itu ada tambahan informasi yang diketahui, yaitu adalah jumlah sampelnya N-nya, di mana N ini adalah banyaknya di lot 2 yang tadi udah kita definisiin, yaitu di 800 tersebut kan. Nah, di sini bisa kita langsung running. Lalu setelah kita bikin rencana, sama kita tampilin juga nih rencana samplingnya, dimana kita masukin nih NCR-nya berapa, type-nya, dan juga PD-nya berapa. Kita masukin untuk PD-nya ini berarti 0,LQL2 dikali sama 2 dikali 0,001. Nah, setelah udah kita masukin sampling 2-nya, dimana di sini aksesnya itu di rencana 2 yang udah tadi kita definisiin. Kita masukin PRP sama CRP-nya. Terus itu kita running. Nah, di sini diperoleh nih kan hasil dari evaluasinya ini berapa nih. Setelah itu kita bikin kurva dulu ya. Untuk kurva yang kedua, ini kita masukin plotnya. Itu adalah rencana 2 yang tadi kita definisi nih rencananya. Nah, terus kita masukin di sini type-nya L. Color-nya itu saya pakai dark green. Kemudian untuk mainnya, untuk namanya saya kasih nama kurva OC2 dari NIM saya 118. Lalu untuk grid color-nya saya masukin yang green. Nah, di sini untuk hasilnya diperoleh bahwa sample size-nya atau ukuran size-nya itu di 484 dengan acceptance number atau nomor yang bisa diterima, sampel yang bisa diterima itu adalah kurang dari sama dengan 6.
Nah, sedangkan untuk yang lebih dari itu, yaitu lebih dari 6, yaitu lebih dari sama dengan 7, itu bisa ditolak price-nya. Bakalan ditolak atau di-reject. Nah, di mana di sini untuk PRP-nya itu ada di quality-nya kan tadi 0,005 atau 0,5%. Nah, di sini untuk targetnya itu adalah di 0,98. Sedangkan plan-nya itu ada di 0,9881. Nah, ini kan berarti sama nih dari target dan juga plan. Dia melebihi dari target. Jadi kan dia memenuhi nih dari si PRP. Nah, kemudian untuk yang CRP-nya itu di 0,020 untuk quality. Dan untuk targetnya itu adalah di 0,15. Dan untuk plan-nya atau targetnya itu di 0,1489. Nah, karena ini juga masih memenuhi nih kan dari CRP, karena dia hanya sama gitu hasilnya, yang beda sedikit. Jadi untuk yang plan 2 ini juga bisa diterima perencanaannya dari segi PRP ataupun CRP-nya memenuhi. Tuh, nah selanjutnya kita ke soal nomor 3. Sebelumnya kita ke kurvanya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasil kurva yang diperoleh. Nah, ini dari segi acceptance-nya, dia bisa diterima dari 1. Kemudian untuk yang proportion defektifnya, dia ada di 0,03. Selanjutnya kita ke soal nomor 3, dimana di sini perusahaan teks itu kan melakukan pemeriksaan terhadap satu lot yang berisi 5.000 produk, di mana rata-rata cacatnya ini adalah 2%. Nah, diketahui bahwa AQL-nya ini 1%, dengan risiko dari produsennya itu adalah 4,5%, dan LQL-nya 5%, dengan risiko dari si konsumen itu 7,5%. Nah, di mana di sini kita pakai dua alternatif sampling. Untuk yang A, NL-nya adalah 80, CL-nya 4, dan RL-nya 8. Sedangkan yang B, NL-nya adalah 120, C-nya 6, dan R-nya itu adalah 12. Sorry, ini maksudnya N1, C1, dan R1, ini N2 harus. Nah, kemudian di sini kita bakal menilai probabilitas penerimaan lotnya dari si kedua alternatif tersebut tadi, yang A dan juga yang B. Kita bakal menentukan mana yang lebih sesuai sama syarat AQL dan LQL. Nah, di sini untuk yang soal nomor 3, kita definisiin dulu lotnya itu berisi berapa. Tadi kan ada nih 5.000, berarti kita definisiin dulu dia di 5.000 lot, 5.000 produknya di lot tersebut. Terus kita definisiin juga unsur peluang produsennya, dimana di sini AQL-nya itu berarti 0,01 yang tadi. Lalu untuk resiko produsennya itu berarti 1 min alfa. Nah, abis itu di sini definisi unsur peluang konsumen, dimana di sini LQL-nya itu adalah 0,05 dan resiko si konsumennya itu ada di 0,075. Langsung running. Nah, di sini kita pakai yang 3A-nya dulu. Nah, dimana kita definisiin dulu nih, atau kita definisiin, kita uraikan dulu di sintaksnya dulu nih sebelum masuk ke rencana 3A. Di sini untuk yang 3A-nya itu berarti N-nya kan tadi diketahui nih 80, kemudian C-nya 4 dan R-nya 8. Lalu baru kita masuk ke rencana dari 3A-nya, dimana di sini kita masukin lagi untuk yang N tadi udah kita definisiin, N-nya itu adalah N underscore 3A. Lalu untuk yang C itu adalah C3A dan R-nya adalah R4A. Kemudian R-nya nggak pakai, di sini kita pakai NC aja. Lalu untuk type-nya kita ada di binomial. Nah, selanjutnya kita masuk ke Nah, selanjutnya kita masuk ke rencana samplingnya. Kita masukin dari rencana 3A, kita definisiin, kita masukin satu-satu untuk yang N-nya. Dimana di sini kan kita udah definisi ini tadi sebenarnya di sebelumnya, itu N3A yaitu 80, kemudian kita masukin juga C3A-nya, terus stepnya adalah binomial, kemudian PD-nya itu adalah di LQL3 dikali 2, di sini 0-nya adalah 0,01 aja, di belakang koma. Lalu di sini kita masukin sampling, setelah bikin rencana kita masukin samplingnya untuk melihat hasilnya nih, dimana asasnya itu adalah rencana 3A yang udah kita definisiin, lalu kita masukin PRP dan juga CRP-nya. Nah, di sini langsung diketahui ya untuk acceptance sampling plan-nya berapa. Terus kita bisa langsung bikin kurvanya dulu nih, sama aja kayak yang tadi, kita masukin kurva 3A-nya, kita upload dari rencana 3A yang udah kita definisiin tadi, kita pakai yang itu. Lalu kita masukin type-nya dan color-nya itu saya pakai marun dengan grid color-nya itu adalah pink. Nah, ini diperoleh dengan dimana dari rencana 3A ini
sampel size-nya itu adalah 80, tadi kan udah kita ini N 80. Accession number-nya atau cacat yang bisa diterima itu di 4, kurang dari sama dengan 4. Sedangkan untuk yang ditolaknya itu ada di 5, atau si R-nya tadi ya, reject number itu di 5 ke atas. Nah, di mana di sini diketahui dari hasilnya bahwa PRP-nya itu dengan quality 0,01, targetnya itu 0,955, diperoleh plan-nya itu ada di 0,9987. Sedangkan si RP-nya dengan quality 0,05 itu targetnya kan 0,075, sedangkan untuk plan-nya itu ada di 0,6288. Jadi kan ini terlalu banyak ya, terlalu jauh juga selisihnya. Jadi dia terlalu gampang buat diterima, sehingga dari si plan 3A ini itu si RP-nya tuh dia nggak memenuhi, makanya dia tidak bisa diterima untuk yang plan A. Sekarang kita coba definisiin dari yang 3B ini. Kita coba kerjain dari plan 3B, di mana di sini kita definisiin juga lot-nya itu ada di 5.000 sama, kemudian untuk itu kita definisiin unsur peluang sama produsennya, unsur peluang produsen sama konsumennya. Kita masukin AQL dan juga resiko produsennya, terus kita masukin juga LQL dan resiko produsen. Jangan lupa kita sama juga mendefinisikan dari si yang sudah diketahui di soal di mana 3B itu NCR-nya adalah 120, 6, dan juga 12. Nah, setelah itu baru kita masuk ke rencana sampling dari 3B. Ini kita masukin, kita definisiin juga N-nya tadi yang udah kita definisiin di N3B, kemudian C, type-nya juga binomial, dan PD-nya itu juga sama, cuma di sini kita pakai LKL 3-nya dikali 2 dengan 3 angka di belakang. 0,001. Selanjutnya kita masuk ke sampling 3B-nya. Nah, ini untuk menampilkan hasilnya nanti. Selanjutnya kita tampilkan juga kurvanya. Nah, untuk soal yang 3B ini diketahui kan sampel size-nya 120 dengan accession number atau cacat yang bisa diterima itu jika kurang dari sama dengan 6 dan jumlah yang ditolak itu ada di lebih dari sama dengan 7. Nah, dimana di sini untuk PRP-nya itu dengan quality 0,01 diperoleh targetnya kan 0,955. Dengan plan-nya atau targetnya itu berarti ada di 0,999. Nah, untuk yang PRP itu sebenarnya masih bisa diterima ya, masih bisa memenuhi. Sedangkan untuk CRP-nya itu ada di quality-nya 0,05 dengan targetnya itu di 0,075, sedangkan plan-nya itu ada di 0,606. Jadi karena jauh banget ya, jadi jadi si RP-nya ini tidak dapat memenuhi. Sama kayak yang di 3A, rencana 3A itu juga tidak dapat dipenuhi karena dia terlalu besar, karena selisihnya terlalu banyak, jadi terlalu gampang buat diterima. Seperti itu. Jadi dari kedua pihak, dari kedua rencana, baik rencana A dan rencana B itu tidak ada yang baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.